إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Sadaqallahul azim. Sampai dengan surah Al-Baqarah ayat 219. Demikian tilawah kita hari ini. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Maya. Kepada Mbak Maya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan salah satu nikmatnya adalah kita bisa hadir daily kajian Muslimah Al-Falah. Dan semoga kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dan juga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah yang nantinya akan memperberat amal timbangan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa dalam keistiqomahannya. Dan semoga kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, semoga bisa meneladani sifat-sifat beliau. Baiklah, pernikahan adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi terjadi perkawinan di bawah usia 19 tahun atau pernikahan dini. Pasti ada alasannya, ada sebabnya. Kenapa terjadi pernikahan dini? Ketika ada alasannya, sebabnya, dan juga pasti ada juga akibatnya apabila ada pernikahan dini. Nah, tentunya dari segi agama, dari segi psikologi, dari segi kesehatan itu kita akan melihat kematangannya itu seperti apa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yakni Ibu Dr. Anda Sunari. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Asia Sragen. Beliau adalah aktivis, penggerak wanita, dan juga dulu di pendidikan ya Bu? Ya, di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan dan juga dunia kesehatan. Jadi Masya Allah sekali. Dan teman-teman nanti bisa bertanya ya. Jadi di akhir acara nanti ada sesi pertanyaan, kita diskusi bareng Ibu Sunari ya. Rasanya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan. Baiklah, kita persilakan pada Ibu Sunari, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah pengajian muslimah di Masjid Al-Falah Sragen, insya Allah semuanya yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadiratnya alhamdulillah di sore hari ini digerakkan fisik dan hati kita untuk thalabul ilmi datang di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan semua ini niat baik dari jamaah semuanya dicatat oleh Allah jadi amal bagi kita semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita juga masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini walaupun saat ini pandemi corona belum selesai, dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita manfaatkan sempat dan sehat ini untuk mencari ilmu.
Jamaah pengajian Masjid Al-Falah pada sore hari ini rasanya kok tidak nyaman ya nek duduk. Saya tak berdiri saja. Tolong dioperatori ya Mbak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh operator bahwa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dulu salah satu syarat untuk mengadakan perkawinan perempuan umur 16, laki-laki umur 19. Lah undang-undang itu sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang sekarang syarat untuk menikah itu perempuan umur 19, laki-laki umur 19 tahun. Lah sekarang ini saya ambil ikhtisar dulu. Sebetulnya pengertian perkawinan itu apa? Menurut Undang-Undang Perkawinan, ini saya ambil dari Undang-Undang Perkawinan. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini di undang-undangnya seperti itu. Ya. Sekarang anak. Mungkin selama ini yang disebut anak itu apa gitu ya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau umurnya belum 18 tahun ke bawah itu disebut anak. Jadi kalau nikah umur 16 anak. Nikah umur 18 kurang sehari anak. Karena belum 18 tahun. Nah, kalau sudah 18 tahun tetapi masih di bawah 19 tahun masih belum memenuhi undang-undang perkawinan yang baru. Ini untuk pemahaman kita dulu tentang pengertian perkawinan dan pengertian anak. Ini berdasarkan undang-undang juga, kita ambil dari undang-undang. Terus kalau kita lihat, bisa dibuka mungkin Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Ini kalau kita lihat di Quran surat An-Nur ayat 32. Ya, tolong Mbak diturunkan. Ternyata berdasarkan kesepakatan jumhur ulama itu berpendapat tidak ada angka umur pasti harus menikah. Yang ada itu di undang-undang. Ya, di Quran, di hadis itu tidak ada umur sekian tahun, tidak ada. Maka tadi nikahkanlah gitu. Kalau sudah mampu begitu toh, kalau belum mampu ada hadisnya untuk berpuasa. Ya, ini. Sekarang apa toh sebetulnya tujuan menikah? Apakah hanya untuk melampiaskan nafsunya saja? Ternyata banyak sekali tujuan menikah. Kita lihat dari agama Islam. Kita lihat dari sisi agama, yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Jadi menikah itu niat pertama bahwa kita menikah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Makanya kalau anak-anak yang belum menikah pada saat menikah niat yang lurus bahwa kita menikah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Kalau kita sudah menikah ada hadis, maka kita menjalankan separuh dari agama kita. Nah, ini maka menikah itu penting sekali. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Kalau kita belum menikah pergi berduaan laki-laki perempuan,
enggak boleh. Bahkan dinilai kurang etis, betul enggak? Tetapi kalau sudah menikah, kamu berdua pergi dengan suami istri, akhlak mulia. Bahkan dijempol oleh kawan-kawan kita, tetangga kita, itu kok suami istri rukun sekali kemana-mana berdua. Tetapi sebelum menikah akan timbul fitnah yang luar biasa. Menyempurnakan agama, tadi kami sampaikan, mengikuti perintah Allah. Otomatis kalau kita mengikuti sunnah Rasul, juga mengikuti perintah Allah. Mendapatkan keturunan, ini juga penting. Untuk kita supaya umat Islam, risalah Islam lanjut sampai besok, maka umat Islam pun juga harus mempunyai keturunan. Salah satu tujuannya untuk melanjutkan risalah Islam. Berikutnya, penyenang hati dalam beribadah. Kalau sudah berumah tangga, anak, istri, suami, semuanya taat beribadah, akan ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Akan bahagia sekali, juga semangat sekali. Sholat tahajud sendiri malam bangun sebelum menikah rasanya cukup berat. Tetapi setelah menikah, dibangunkan istrinya, dibangunkan suaminya, kita membangunkan anaknya, bisa sholat tahajud bersama, betapa bahagianya kita. Ini membangun generasi beriman dan juga akan memperoleh ketenangan. Nah ini, dan mungkin masih banyak tujuan menikah yang lain. Ini saya ambil beberapa saja. Jadi menikah tujuannya mulia sekali. Tidak hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat, tidak hanya sekedar itu gitu. Itu juga boleh, tapi salah satunya yang lain ternyata tidak kalah pentingnya. Bahkan lebih dari itu semua, inilah tujuan menikah. Mungkin yang sudah punya suami, sudah punya istri, ya nanti untuk mengarahkan anak-anaknya atau untuk memberikan pencerahan ke lingkungan masyarakat bahwa menikah itu luar biasa tujuannya gitu. Tolong Mbak turunkan. Ya. Sekarang terjadi di beberapa kota di Indonesia masih ada nikah umur segini. Ada yang baru 14 tahun, ada yang baru 13 tahun. Lah akan keluarga seperti apa yang akan dibangun? Kalau pada saat menikah umurnya segini, bayangkan. Keluarga seperti apa yang akan dibangun dalam keluarga itu kalau yang menikah masih umur anak-anak. Kita lihat mungkin dari sisi biologis, rahimnya belum siap. Dari sisi psikologi, dia juga belum mantap. Dari sisi agama, mungkin ilmunya juga belum begitu mumpuni untuk berumah tangga. Tugas sebagai istri itu seperti apa? Besok kalau sudah menjadi ibu itu akan punya tugas juga mendidik anak. Belum nanti menjaga hubungan dengan tetangga, dengan keluarga dan sebagainya. Kalau yang menikah itu umur 14 tahun, umur 15 tahun, 13 tahun, keluarga seperti apa yang akan dibangun? Nah ini termasuk tugas kita semuanya untuk memberikan pencerahan kepada lingkungan kita masing-masing atau kepada anak-anak kita, saudara kita. Bagaimana usahanya jangan sampai terjadi pernikahan di bawah 19 tahun. Karena menurut kedokteran sudah siap dibuahi rahim itu 19 tahun ke atas. Kalau di bawah itu kemungkinan besar nanti perkembangan janin dalam rahim juga akan mengalami gangguan.
Maka sering terjadi karena anak menikah, punya anak, anaknya mungkin stunting, mungkin gizi buruk, mungkin yang lain. Karena apa? Orang tua tidak paham tentang mendidik anak, rahim belum siap dibuahi. Sehingga yang lahir kemungkinan besar juga akan menimbulkan masalah ke depan. Ini dari sisi kesehatan. Berikutnya, sekarang pernikahan anak. Pemahaman secara undang-undang bukan pernikahan usia dini, bukan. Pernikahan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan di bawah 18 tahun. Karena tadi di ikhtisar kita sudah kita sampaikan anak adalah umur 18 tahun ke bawah. Jadi kalau disebut pernikahan anak berarti pernikahan di bawah 18 tahun. Orang sering menyebut pernikahan dini, artinya sebelum atau masih di bawah undang-undang 19 tahun. Jadi kadang kita mungkin ibu-ibu sering mendengar pernikahan dini, apa pernikahan anak, apa pernikahan usia dini. Di dalam undang-undang yang dipakai adalah pernikahan anak. Nah, sekarang pernikahan anak, apa pemicunya? Pemicunya antara lain satu, kemiskinan. Karena memang juga dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, tidak paham, tidak mampu, orang tuanya juga tidak paham, apalagi kadang hidupnya di desa yang jauh dari pusat pendidikan dan sebagainya, sehingga pokoknya ndang nikah rumangsane rampung. Kalau tidak nikah perempuan dianggap aib. Makin cepat nikah makin baik. Ini kemiskinan karena memang ketidaktahuan orang tua, juga masyarakat yang belum memahami tentang apa resikonya kalau terjadi pernikahan anak. Kemiskinan ini bisa tidak hanya kemiskinan harta, kemiskinan ilmu, kemiskinan yang lain juga. Pemahamannya sempit sehingga terjadilah pernikahan anak. Juga pemicu yang lain, dampak sosial media. Apalagi ini zaman pandemi corona ini ya. Pembelajarannya lewat daring. Nanti pelajarannya mungkin hanya 2-3 jam selesai. Dulu tidak boleh megang HP, sekarang harus pegang HP karena banyak tugas dari guru. Setelah menyelesaikan tugas, anak-anak kalau tidak dibatasi, tidak dibina, diedukasi oleh orang tua, anak akan bebas menggunakan HP. Bebas mendownload apa saja yang sebetulnya belum waktunya didownload oleh anak-anak, tetapi karena dia berleluasa memegang HP tanpa dibatasi waktu, akhirnya berselancar kemana-mana. Bisa untuk bahkan bisa untuk kencan dan sebagainya dengan kawan-kawannya. Maka terjadilah kadang hamil di luar nikah. Kami Aisyah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Negeri Sragen. Ada kawan kita yang di sana Posbakum tahun 2019 2020 kemarin, yang ditangani, yang dibantu oleh Posbakum untuk minta rekomendasi nikah anak, pernikahan anak. Itu kan sekarang nikah di bawah 19 tahun harus ada rekomendasi dari Pengadilan Agama. Jadi sekarang tidak bisa langsung nikah ngundang apa ke KUA kalau umurnya belum 19 tahun, harus ada rekomendasi dulu dari Pengadilan Agama. Nanti di sana lewat hakim disetujui apa tidak, baru nanti dikeluarkan rekomendasi. Lah kami Aisyah membantu
untuk bisa kalau memang keputusannya diizinkan, direkomendasi untuk nikah, ya dinikahkan walaupun umur belum 19 tahun. Rata-rata ini ngeri loh ya, ngeri, banyak, tidak hanya 1, 2, Sragen banyak banget. Nah ini tugas kita semua, bagaimana anak-anak di lingkungan kita jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nah ini nanti hubungannya wah luar biasa, kenakalan anak, dan nanti kalau di sisi dari hukum waris dan sah dan pernikahan dan sebagainya ruwet itu kalau sudah ini dulu ya. Terus pemicu yang lain, kekhawatiran timbulnya fitnah. Sudah pacaran ngalor ngidul sejak SMP, SMA, SMK wis pacaran ngalor ngidul, bahkan gonta-ganti pacar. Nah orang tua, terutama orang tua yang putri kan khawatir, wah daripada timbul fitnah wis dinikahkan saja. Ini pemicunya antara lain. Berikutnya juga dampak sosial media yang tadi sudah kami sampaikan, dan masih ada pemicu yang lain. Ini kita hanya mengambil beberapa pemicu kenapa terjadi pernikahan anak. Kita enek pernikahan karo perkawinan nih. Kalau undang-undangnya bukan undang-undang pernikahan, undang-undangnya undang-undang perkawinan. Tapi kita enek arep nulis perkawinan anak gitu kok neng ati rada ndak srek gitu ya. Berikutnya Mbak. Nah, sekarang justifikasi pendukung perkawinan anak. Satu ini, sejak dulu wong biyen buku kae lho nikah umur 15 tahun nyatane anake 8 sehat kabeh, gede kabeh, dadi pegawai kabeh. Justifikasi. Dianggap itu kebenaran, kebaikan. Buktine wong sejak dulu orang menikah muda dan tidak ada masalah. Ini pembenaran loh. Akhirnya pernikahan anak dianggap biasa, tidak masalah wong ini seperti ini. Juga ada justifikasi tadi yang saya katakan, lebih cepat anak perempuan menikah lebih baik bagi keluarga. Betul enggak? Di masyarakat ada penilaian seperti itu enggak? Apalagi di pedesaan, umur 18 tahun kan wis perawan tua ora payu-payu. Rumangsane aib, padahal baru umur 18 tahun. Masalahnya tidak sekolah. Lulus SMP tok langsung nganggur, ketoke wis gede glogor wis tua padahal umurnya baru 18 tahun. Nah ini lebih cepat lebih baik daripada tidak laku. Nah ini justifikasi di masyarakat seperti itu. Betul tak Ibu? Sering mendengar itu ya? Mengiyakan ya panjenengan, mengiyakan enggak? Termasuk bagian yang mengiyakan ini. Menikah adalah jalan untuk mencegah zina. Apakah mencegah zina harus menikah? Tidak boleh pacaran, belajar dulu kan bisa. Belajar sampai sekolah, sampai ini mencari ilmu, tidak pacaran, kan juga bisa tidak berzina. Jadi menikah adalah jalan untuk mencegah zina. Jadi mencegah zina tidak harus lewat menikah, bisa dengan jalan yang lain. Tapi ini memang justifikasi masyarakat seperti ini. Menikah adalah sunnah agama, tidak boleh dihalang-halangi. Betul, sunnah agama tidak boleh dihalang-halangi, oke. Tapi kesiapan psikologi, kesiapan rahim, kesiapan pendidikan anak harus disiapkan dulu. Nah, berikutnya, nasib kita itu kan kehendak Tuhan, tidak perlu takut. Seperti saat ini, ngopo wedi karo corona, ning malah ora wedi karo Gusti Allah. Kadang seperti ini toh Bu. Padahal itu tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dipadukan. Bukan diinikan kok takut corona kok disamakan dengan takut Allah. Ini dua hal yang berbeda. Kita sebagai
orang yang beriman ya berupaya taat dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi corona pun kita juga harus ikhtiar, pakai prokes, harus vaksin, 5M ini harus ditaati. Kalau sudah ikhtiar seoptimal mungkin, tawakal kepada Allah. Apa keputusan Allah kita harus siap. Belum apa-apa pasrah ya juga tidak boleh. Dulu ada kisah sahabat Nabi yang ditinggal sholat atau apa, ontanya suruh ngikat dulu. Setelah kamu ikat onta kamu, ini kan ikhtiar, baru tawakal kepada Allah. Jadi kita ikhtiar kita ya prokes, vaksin, sehingga kalau nanti sampai terjadi, nah itu sudah bagian dari takdir Allah. Tapi kita sudah ikhtiar. Jadi ini tidak bisa dipertentangkan gitu. Menaati agama lebih penting daripada menaati pemerintah. Ini juga timbul justifikasi seperti itu. Nah, juga menikah adalah setengah tujuan ibadah. Inilah justifikasi pendukung perkawinan anak. Ini kita harus tahu bahwa di masyarakat memang seperti ini. Mungkin kita saja termasuk ini termasuk punya pemikiran untuk mendukung perkawinan anak. Berikutnya ya, solusinya. Ini saya diberi waktu berapa menit, Mbak? 5 kurang 10 termasuk tanya jawab apa ini, Mbak? Bukan. Oh ya, nanti dihentikan aja karena ini cukup banyak. Okay. Hadirin yang berbahagia, sekarang bagaimana solusinya? Nah, solusi yang pertama, pendidikan integral agama dan reproduksi sehat. Agama oke, tetapi kita juga harus paham tentang reproduksi yang sehat, tentang kesehatan reproduksi. Nah, ora pati cetha ya. Ini nomor 1, memahami dan melaksanakan sholat. Wajib. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Kalau sholatnya baik, kepribadian, akhlaknya, pasti anak tidak akan melaksanakan zina. Tidak akan terjadi hamil di luar nikah. Kuncinya sholatnya harus baik dulu. Maka awal kita harus pendidikan untuk sholatnya kita jaga dulu anak. Sejak umur 7 tahun harus diketati bagaimana sholat anak-anak kita. Yakinlah kalau sholatnya baik, pasti semuanya akan mengikuti. Bu, nek diperkosa piye, Bu? Wong saiki iki wakai rak karuan, sing bapak kandung memperkosa anak kandung, sing bapak tiri memperkosa anak tiri, yang tetangga memperkosa anak-anak. Itu tadi kita sudah ikhtiar. Kira-kira lingkungan kita tidak mendukung, pengawasan terhadap anak juga harus diperhatikan, harus ketat. Memang sekarang miris rasanya, akan meletakkan anak di mana gitu, di mana-mana. Ternyata justru tetangga sendiri, keluarga sendiri. Ini kan miris sekali. Kalau mungkin dulu tidak terjadi seperti itu, umpama terjadi tidak dengar sampai telinga kita karena tidak ada sosial media. Sekarang apapun yang terjadi, kemarin pada saat Afghanistan dikuasai Taliban, saat itu juga menyebar di seluruh dunia. Berita apapun sekarang tidak bisa ditutupi. Nah, ini berikutnya, ini
setelah dididik sholat, memahami dan melaksanakan sholat, memisahkan tempat tidur anak yang berbeda jenis kelamin. Mulai dididik. Tapi kadang juga ada kasus untuk anak dari keluarga yang miskin, tidak punya kamar, tempat tidurnya ya mung digletake di depan satu satu tikar untuk satu rumah. Nah ini kan bahaya banget. Gimana lagi wong rumahnya hanya 3x4, 3 meter kali 4 meter wis untuk masak, untuk apa-apa. Dan makanya tadi pemicu pertama kemiskinan. Tidak bisa memisahkan tempat tidur anak yang berbeda jenis kelamin. Terjadi di Sragen kemarin tahun 2020 kalau tidak salah. Adik kandung, kakak dengan adik kandung sampai hamil. Itu padahal sudah kamar berpisah. Bagaimana kalau kamar tidak dipisahkan? Nah, berikutnya penyadaran tentang reproduksi sehat. Reproduksi sehat. Tadi yang saya sampaikan, apakah rahimnya sudah siap untuk dibuahi? Bagaimana dengan umur anak? Apakah anak sudah paham tentang kebersihan, ya, untuk kebersihan alat kelamin kita untuk menjaga selalu dalam kondisi yang bersih. Ini karena anak-anak ya tidak paham. Supaya terus kalau terjadi sesuatu segera lari kemana, konsultasi kepada siapa. Kalau karena kemiskinan, apa berpikir sampai saat ke situ? Nah inilah permasalahan. Padahal ini perlu sekali penyadaran tentang reproduksi sehat. Tanda balik. Sudah balik belum? Pokoknya urusanin wis head lampun balik toh Bu. Head umur sekarang head itu semakin maju ya. Anak-anak SD itu sekarang saya lihat sudah banyak yang head. Padahal dia psikologinya udah paham belum? Ininya sudah siap dibuahi belum? Psikologinya, terus apa, kesehatan reproduksinya, pemikirannya dia. Kok nek lahir bocah, carane mendidik anak, carane gedhekke anak, wis paham apa belum? Ini etika pergaulan lawan jenis. Ini kita juga harus memperhatikan. Kalau kita lihat kadang dulu sebelum pandemi itu di taman apa itu Kridoanggo itu, wah, survei sendiri aja, saya tidak perlu cerita. Saya juga belum lihat, saya hanya juga baca, dapat laporan orang-orang ngomong itu. Bahkan di dekat SMP 6 pun, yang pojok taman itu, ternyata kelihatannya jalan-jalan tapi berdua-duaan. Banyak. Etika pergaulan lawan jenis kurang diperhatikan. Bahkan malam-malam perempuannya 2, laki-lakinya 9 apa berapa, ada di situ. Pergaulan perempuan kok malam-malam di taman dengan campur baur laki-laki perempuan. Bagaimana dengan etika pergaulannya? Ini kan harus kita perhatikan solusinya. Anak-anak disibukkan dengan olahraga. Selain tadi pendidikan, sibukkan dengan olahraga. Bisa itu memanah, berenang, berkuda. Wis ra usum Bu berkuda. Saiki kon nyetir mobil, ya boleh. Untuk keterampilan nyetir, karena memang perempuan juga harus dilatih mandiri. Naik sepeda motor, atau mungkin olahraga yang lain, asal juga diperhatikan tentang etika pergaulan lawan jenis tadi, tidak apa-apa. Jadi anak diberi kegiatan supaya tidak hanya memikirkan
masalah seks saja. Diberi untuk olahraga, untuk cari ilmu, untuk ikut kajian, sholatnya ditata, diperhatikan, insya Allah selamat. Kita semua menikah di atas 20 tahun, alhamdulillah selamat. Tidak apa-apa juga. Pula zaman biyen Bu, rongono YouTube, rongono WA. Insya Allah selama kita punya niat kenceng istiqomah, Allah akan menyelamatkan kita semua, generasi kita. Berikutnya untuk solusi yang kedua, pendidikan pranikah memperkokoh pilar keluarga. Ada pendidikan pranikah. Sebelum menikah, kemarin sebetulnya ada pembinaan pendidikan pranikah. Jadi sebelum menikah dibimbing dulu, dididik dulu dari sisi reproduksi sehat, dari sisi agama atau mungkin sosial, dari sisi psikologi. Jadi narasumbernya dari berbagai macam narasumber. Jadi anak-anak yang mau menikah itu dikumpulkan, ditatar, didiklat pendidikan pranikah. Insya Allah lah wis kebacot Ibu. Kebacot piye? Kebacot po jamil sih Ibu. Ini solusi kita itu mestinya solusi yang urutannya itu wajar gitu ya. Kalau itu kan menjadi tidak wajar lagi. Kalau wajar, ini tadi solusi pertama, solusi kedua ada pendidikan pranikah tadi. Ini penting banget. Jadi bagaimana etika pergaulan suami istri supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warohmah. Tugas utama suami itu apa? Harus bagaimana? Tugas utama seorang istri itu apa? Menjadi istri harus bagaimana? Kalau terjadi pergesekan antara suami istri, solusinya seperti apa? Itu bisa dibahas di pendidikan pranikah. Jadi sebelum menikah ada pendidikan pranikah dulu. Berikutnya mengelola keuangan dalam rumah tangga. Ini juga penting. Karena perceraian pada umumnya permasalahannya satu masalah ekonomi, kedua masalah adanya orang ketiga. Rata-rata seperti itu. Kalau ditulis nanti ditulis sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga untuk memperhalus bahasa. Lah wis ra cocok wis pirang-pirang tahun anake pirang-pirang iki ora nang kecocokan. Kan kadang sudah cerai, umurnya sudah mbah-mbah, sudah punya anak, sudah punya cucu, akhirnya terjadi perceraian dengan alasan tidak ada kecocokan lagi. Lho sing ndek ben pirang-pirang tahun ki piye ngasih anake pirang-pirang putune pirang-pirang ki apa dipaksa ora cocok ngasih pirang tahun? Kan alasan itu juga menjadi pertanyaan juga. Nah, jadi masalah keuangan rumah tangga ini tidak sederhana. Apalagi di masa pandemi seperti ini. PHK di mana-mana, jualan tidak seperti kemarin pada saat belum pandemi. Betul-betul dicoba rumah tangga. Ekonomi tidak seperti dulu, tidak selancar dulu. Makanya bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga sehingga nanti bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk sosial, bisa untuk zakat infak. Bagaimana dalam mengelola keuangan itu? Ini penting banget. Apalagi laki-laki dan perempuan dari keluarga yang latar belakangnya berbeda jauh. Sing siji nuntute apa-apa terpenuhi, sementara keuangan dari suami terbatas. Ini kalau tidak bisa memanage keuangan rumah tangga, bisa retak keluarga itu.
tuntutan perempuan wakeh banget. Tanggane tuku kulkas geger, tanggane tuku pit motor geger, tanggane tuku mobil geger. Sementara realitas pendapatan, apalagi suami baru PHK, tidak memahami kondisi. Mau kemana kalau tidak kuat niatnya ibadah di dalam berumah tangga, akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Jadi ini memang sangat penting pengelolaan keuangan. Kelihatannya sederhana, lah duitnya ngeroka ya cukup. Karena belum. Ini kelihatannya sederhana tapi penting banget ini. Yang ketiga, komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Kita harus berkomitmen ya. Nikah itu waktu saat nikah itu kan komitmen. Menerima kelebihan juga menerima kekurangan, menutupi aib. Kan komitmennya mesti harus seperti itu. Menerima kelebihan suami kita, menerima kekurangan suami kita, menutupi aib kita, dan menjalin baik dengan keluarga kita, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Mesti kan pada saat salaman itu komitmennya kita sudah paham kalau nikah itu mau ke sana gitu. Orang menang-menangan dewe. Ini kadang terjadi pertaan juga loh Bu dalam rumah tangga. Nek karo keluargane sing perempuan, iki ibu-ibu masalahnya, wes kaya ra hitungan, apik banget. Tetapi dengan keluarga pihak suami tidak seperti memperlakukan dengan keluarga kita, tidak adil. Ini juga kelihatannya sepele, tapi juga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Jadi kita juga harus adil, baik dengan keluarga kita maupun keluarga pihak suami. Perempuan tidak boleh menang-menangan sendiri. Ini juga. Ya. Berikutnya manajemen konflik. Bagaimana dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Kalau bisa diselesaikan suami istri bagus. Tetapi kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, cari pihak ketiga yang bisa memberikan solusi. Jangan diumbar ke sembarang tempat. Ini solusi ini. Jadi termasuk mungkin ada masalah, apalagi ibu-ibu kok cerita masalah keluarga neng Facebook. Na'udzubillahi min dalik. Saya yakin ibu-ibu tidak seperti itu. Cerita neng WA. Bisa selesaikan berdua. Kalau bisa cari orang ketiga untuk curhat permasalahan keluarga. Sehingga tidak aib keluarga tidak menyebar kemana-mana. Berikutnya sudah. Nah ini. Saya kira ini apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tadi kok pernikahan anak kok sampai lah, nanti kalau sampai terjadi pernikahan anak ini loh, tadi permasalahan, solusinya seperti itu, sehingga besok akhirnya akan muncul keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah, akan terjadi perceraian, akan terjadi KDRT, akan terjadi lahir anak yang gizi buruk. Karena apa? Diawali kemiskinan, tidak paham tentang kesehatan reproduksi, tidak paham mendidik anak, tidak paham bersosial itu bagaimana, mencari solusi kemana, karena memang masih anak. Kayak dolanan ngae. Jadi hasilnya seperti apa rumah tangga itu? Padahal tujuan tadi menikah berumah tangga supaya terjadi keluarga yang tadi kami sebutkan. Tidak terjadi KDRT, tidak terjadi perceraian dan sebagainya tadi yang kami sampaikan. Saya kira ini apa yang kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kalau masih ada waktu
Bila taufik wal hidayah bisa kita lanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakillah khair pada Ibu Sunari yang telah menyampaikan tentang dampak dari pernikahan dini dan juga penyebabnya apa pernikahan dini, kemudian solusinya. Masya Allah sekali. Baiklah, masih ada sesi tanya jawab nggih? Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap selalu istiqomah untuk menjauhi zina? Terima kasih. Bentar pertanyaan. Diulangi enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita tetap selalu istiqomah untuk menjauhi zina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya mau tanya, dalam pernikahan itu otomatis kan masih melibatkan kedua belah pihak dari orang tua misalnya. Waktu awal pernikahan itu kan orang tua merestui, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada konflik dengan orang tua. Orang tua tidak merespon dengan baik lagi, terus menyuruh anaknya bercerai dari suaminya. Pertanyaannya, sebagai anak itu kita harus mendahulukan suami apa orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Itu dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita buka lagi. Yang pertama tadi Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana supaya istiqomah tidak berzina? Ya tadi, kita harus sholat kita benar-benar sholat. Benar-benar mendirikan sholat. Itu kuncinya. Kalau sholat kita bagus, kita pahami dari takbiratul ihram sampai salam, urutannya betul, paham artinya, insya Allah akan membentuk akhlak mulia, akhlak yang terpuji, dijauhkan dari keji dan mungkar. Itu kuncinya ada di sholat. Kalau orang berzina pasti sholatnya tidak bagus, wes gitu. Kuncinya di sholat. Karena sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi istiqomah sholat pokoknya. Terus untuk itu mengisi waktu juga isi perbuatan-perbuatan yang positif, mencari ilmu, kajian. Kalau buka HP yang isinya kontennya bagus. Pengen istiqomah tidak berzina kok bedino sing ditonton sinetron. Film-film untuk 18 tahun ke atas kok menjadi menu harian. Nah, ini bahaya. Gitu ya? Iya. Jadi kuncinya di salat. Yang kedua tadi, kalau terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, kita harus taat orang tua atau taat suami. Gitu ya kalau tidak salah. Selama suami berjalan sesuai dengan Quran hadis, ikuti suami. Perempuan
harus taat suami terlebih dahulu. Dua, pada waktu yang sama, diperintah suami sama diperintah ibu kandung. Seorang istri harus taat pada suami. Tetapi suami yang baik, suami yang berpegang Quran hadis, pasti akan mengedepankan perintah ibunya. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini juga tidak dipertentangkan. Nek suami yang baik akhirnya mesti wes dek, ikuti apa yang diperintah ibumu, selama perintah ibu juga tidak keluar dari syariat Islam. Yang penting itu. Dah? Ya, makasih. Selanjutnya tadi yang mbaknya ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi kan menjelaskan banyak permasalahan karena pernikahan anak, dan Ustazah juga sudah memaparkan solusi 1 dan solusi 2. Nah, itu kan solusi yang belum terjadi pernikahan anak ya usia. Nah, jika pernikahan anak itu sudah terlanjur terjadi, bagaimana menjaga agar pernikahan itu tetap harmonis walaupun banyak permasalahan di rumah tangganya. Salah satunya itu masalah lemah mental dan finansial. Misalkan apakah mengikuti pendidikan pasca nikah atau yang lainnya. Begitu Us, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Ye, menggemai Mbak, pertanyaannya tidak begitu jelas. Ini aja maksudnya seperti apa Mbak moderator? Menggemai itu tidak jelas. Begini Us, tadi kan Ustazah berdiri ke sini aja Mbak. Tidak dengar itu. Coba berdiri ke sini Mbak. Paham tidak Mbak? Pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Begini Us, tadi kan Ustazah menjelaskan banyak permasalahan karena pernikahan anak, dan juga Ustazah sudah memaparkan tentang solusinya, baik solusi pertama maupun solusi kedua tersebut. Nah, itu kan solusi yang belum terjadi pernikahan anak, begitu ya Ustazah. Nah, pertanyaan saya itu, jika pernikahan anak itu sudah terlanjur terjadi, bagaimana menjaga agar pernikahan itu tetap harmonis. Nah, walaupun banyak permasalahan di rumah tangganya, salah satunya itu kan masalah lemah mental dan finansial. Misalkan apakah harus mengikuti pendidikan pasca nikah atau yang lainnya. Begitu Us, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sudah terlanjur terjadi pernikahan anak. Ternyata di dalam perjalanan pernikahan ada permasalahan. Gitu nggih. Terus solusinya seperti apa? Gitu. Kalau tidak salah itu ya, Mbak ya. Iya. Piye ya? Itu kan masalahnya kompleks ya. Berumah tangga itu tidak sederhana yang kita pikirkan pada saat menikah. Permasalahannya kompleks sekali. Jadi ya memang untuk selalu bergaul mendekat kepada orang-orang yang soleh. Jadi anak tadi untuk didekatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan lepas dengan pergaulan bebas. Artinya sering ikut kajian, kan sudah terlanjur. Apa meneh sudah zina, nikah di luar kandungan,
terus diijabkan. Kan wis terlanjur, ya toh? Sudah terlanjur terjadi. Pertama mesti harus taubatan nasuha, istighfar kepada Allah. Yang kedua berupaya untuk mencari ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana memanage rumah tangga supaya rumah tangga tetap sakinah mawaddah warahmah. Tapi tidak gampang, sulit. Kita yang berpendidikan, maksudnya kita yang sudah nikah dewasa, sudah di atas 19 tahun. Contohnya saya sudah nikah, umur saya dulu menikah umur 25 tahun, sudah dewasa. Suami juga sudah dewasa. Dua-duanya PNS. Orang melihat tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga. Tetapi ternyata gelombang yang ada di dalam rumah tangga itu tidak seperti kita lewat jalan tol, mulus tanpa masalah, tidak. Wilak sing nonton, nek sing nglakoni permasalahan tetap ada. Terus kemana? Kita tetap harus istiqomah di dalam sholat kita tadi, kajian-kajian didatangi, ikuti jamaah, artinya bergaul dengan orang-orang yang soleh, isi kegiatan dengan kegiatan positif. Setelah itu tawakal kepada Allah. Alhamdulillah sudah menikah berapa tahun saya? 25, 30, sudah 34 tahun. Alhamdulillah, semakin tua semakin nyaman, semakin bahagia. Utamanya pernikahan muda, 5 tahun awal, gelombang permasalahan rumah tangga itu banyak banget. Karena dua hati untuk menyatukan itu tidak gampang. Permasalahan kan dididik dari keluarga yang berbeda, kebudayaannya beda, apa-apanya beda, terus hidup menyatukan hati. Ini tidak gampang. Sekali lagi, Quran hadis sebagai pedoman kita. Insya Allah kalau semuanya keluarga menuju ke ini, damai bahagia. Ada masalah pasti ada solusi. Kuncinya itu keimanan, dan kita tetap piye to Quran hadis, konsultasi juga dengan orang-orang yang tepat, bukan malah mencari konsultasi dengan orang-orang yang tidak paham agama, bubrah. Ini betul, konsultasi juga dengan orang yang tepat. Kalau konsultasi dengan orang yang tidak tepat, engko malah diisi pemikiran kamu dengan hal-hal yang tidak baik, bisa-bisa kandas keluarga kita. Tetapi kalau memang itu solusi yang terbaik, seperti kita naik pesawat, terjadi goncangan yang luar biasa, di situ kan ada pintu darurat. Ya kita boleh pintu darurat perceraian, tetapi perceraian itu diizinkan oleh Allah. Tetapi itu hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Itu kita tempuh pada saat goncangan yang luar biasa. Kita harus menyelamatkan diri lewat pintu darurat. Jadi selalu untuk mengupgrade dirinya Mbak, supaya siap di dalam berumah tangga. Gitu nggih? Iya, makasih. Nggih, saya kira sudah jelas. Terima kasih kepada Ibu Sunari yang sudah menyampaikan ilmunya, Masya Allah sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi ya Bu. Semoga Ibu dan keluarga Ibu senantiasa diberi kesehatan dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semuanya, ketika seorang perempuan yang belum menikah, ketika
ada yang bilang, "Dok, kamu itu kok ganteng payu-payu," dalam kutip pacar gitu ya. Nggak usah, itu orang tua ya, kadang-kadang orang tua itu masih kurang gitu ya dalam segi agama. Nggak usah dimasukkan dalam hati ya, nggak usah kepengen teman punya pacar ya. Jadi teman-teman langsung datang ke Al-Falah gitu ya, datang ke Al-Falah, ikut kajian dan juga mencari teman yang solih-solihah gitu ya. Jadi yang muda ikut relawan atau risma gitu ya. Jadi teman itu adalah cerminan kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita, lingkungan kita baik, insya Allah kita akan menjadi lebih baik gitu ya. Walaupun di lingkungan masyarakat di desa ya, misalkan banyak yang pacaran, kok aku nggak sendiri ya, kayak orang tua resah gitu. Kamu kok nggak punya pacar, Nduk, kayak gitu. Ya cari teman yang bisa mensupport agar tidak pacaran. Dan sejatinya ketika orang berzina itu adalah, kenapa orang berzina adalah karena laki-laki itu rusak sholatnya dan perempuan itu malunya itu udah nggak punya malu gitu ya. Jadi hilang rasa malunya. Kenapa orang berzina itu? Karena laki-lakinya rusak dan satunya perempuannya yang hilang rasa malunya. Makanya semoga kita senantiasa menjadi perempuan yang memiliki rasa malu yang tinggi. Seperti halnya yang disampaikan Ustazah Sunari tadi, buka YouTube, mencari kajian-kajian seperti halnya ini ya, cerita Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra itu terkenal wanita yang malunya itu luar biasa gitu ya. Jadi banyak-banyak mendengar kajian, banyak-banyak mencari teman yang mensupport kita agar kita itu lebih baik. Dan tentunya ketika kita baik, maka suami kita juga akan baik nantinya. Dan juga tadi juga disampaikan bahwasanya jagalah sholatmu. Itu seperti seperti doanya Nabi Ibrahim ayat 40. Robbi ja'alim muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Jadi doa itu jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga doakan anak kita, anak cucu kita agar senantiasa tegak mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah bagian yang terpenting dari agama, bagian terpenting dari kehidupan. Ngaten, jagalah sholatmu, maka Allah akan menjagamu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan orang lain, seperti itu. Maka kamu akan dikasih orang yang baik, seperti itu. Semoga tidak puas dengan kajian sore hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang semoga kita bisa rekat gitu ya, kekeluargaannya, rekat Islamnya gitu. Karena di saat pandemi ini tuh sangat menggerogoti sangat menggerogoti mental kita ya. Anak-anak sudah media sosial dan sebagainya. Maka ayo kita bareng-bareng untuk lebih baik lagi, lebih untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang pas dari saya, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, infaknya berapa?